agak kurang nyaman akhir-akhir ini narasi publik ini berseliweran urusan ijazah nggak kelar-kelar gitu Pak. Yang ini bilang palsu, yang ini bilang asli, yang ini bilang dimusnahkan, tiba-tiba bilang nggak dimusnahkan. Sebetulnya seperti apa sih? Nah, selanjutnya untuk KPU dan Andri, singkat saja, kami coba ingin merespon apa yang sedang rame di publik ya. Kalau mengacu ke PKPU 17 tahun 2023, ijazah itu tidak termasuk JRA ya, jadwal retensi arsip. Ya. Tapi coba disandingkan dengan Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009 tentang kearsipan. Nah ini saya mohon penjelasan dari Andri dan KPU. Sebetulnya ijazah itu masuk benda yang untuk diarsipkan atau enggak? Maksud kami begini Pak, kan kalau ijazah capres itu kan nggak banyak ya, setiap 5 tahun sekali paling cuma 3 atau 4. Apakah itu tidak menjadi bagian khazanah yang harus kita arsipkan dalam arsip nasional mengacu dari Undang-Undang Arsip? Kita jujur Pak, di Komisi 2 ini sebagai mitra Andri dan KPU agak kurang nyaman akhir-akhir ini narasi publik ini berseliweran urusan ijazah nggak kelar-kelar gitu Pak. Yang ini bilang palsu, yang ini bilang asli, yang ini bilang dimusnahkan, tiba-tiba bilang nggak dimusnahkan. Sebetulnya seperti apa sih? Nah kita ingin nanya, kebetulan Komisi 2 bermitra dengan Andri dan KPU, tolong ini kan live Pak, disampaikan kepada publik duduk persoalan pengarsipan ijazah ini seperti apa. Saya tidak mau masuk ke substansi urusan ijazahnya asli apa enggak, itu tidak tertarik saya membahas itu, tapi terkait dengan kewenangannya seperti apa. KPU juga sama, jangan berubah-ubah dalam memberikan statement, yang awal bilangnya dimusnahkan, tiba-tiba diralat bilang tidak dimusnahkan, sebetulnya seperti apa sih? Gitu. Tolong sampaikan di forum yang terhormat ini. Izin kami menjelaskan terkait dengan, kalau kita bicara arsip itu kan sesuatu yang harus otentik, yang asli begitu ya Pak ya, sehingga kalau kita bicara ijazah saja, maka ijazah itu biasanya selalu disimpan oleh yang punya ijazah. Yang pertama. Jadi kalau ditanya itu arsipnya di mana, arsipnya ya pasti ada yang ada dan dimiliki oleh yang bersangkutan. Gitu. Bahwa kemudian itu menjadi hal yang terkait dengan ijazah presiden, maka itu ada salinannya pasti di KPU. Gitu. Jadi kalau sudah dari situ pertanyaan otentiknya tetap saja ada di yang bersangkutan Pak. Jadi yang ada di KPU pasti adalah mungkin salinan atau fotokopi yang sudah dilegalisir. Jadi sudah bukan arsip otentik ya Pak. Nah kemudian kalau memang dikejar lagi, oh itu kan harusnya masuk di dalam arsip yang harus diserahkan kepada Andri. Ada aturan lagi yang mengatur bahwa arsip itu akan diserahkan kepada Andri kalau sudah masuk klasifikasi statis. Atau mungkin sesuatu yang bersifat itu sangat memiliki nilai manfaat yang luar biasa sehingga menjadi arsip yang harus disimpan. Begitu. Nah begitu harus disimpan, kami harus klasifikasi lagi. Ini arsip yang berupa fotokopi yang sudah dilegalisir dan sebagainya itu harus diklarifikasi lagi Pak. Gitu. Jadi tentunya kami kembalikan lagi kalau kita mau menurut kepada Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik atau Undang-Undang Kearsipan dan sebagainya. Nah itu yang kemudian menjadi jelas sebetulnya, tapi kita tidak permasalahkan kenapa itu diangkat ya Pak ya. Khusus ijazah di daerah-daerah yang kemarin disoal, sejatinya para pihak yang minta itu juga sudah dikasih, termasuk di Jakarta, di pusat juga dikasih. Nah, dokumen tersebut menurut keterangan teman-teman ada, hanya agenda ya, yang apa istilahnya, buku agenda yang kemarin dalam sidang KI itu detailnya. Tapi pada intinya kita semua pasti akan menjaga semua dokumen yang ada, dan catatannya ini menjadi masukan dan perkembangan terakhir kita. Mungkin baru periode ini juga pasca pemilu, bahkan setelah selesai pemilu, dokumen-dokumen itu kemudian dimintakan para pihak. Sebelumnya belum pernah. Nah ini menjadi pekerjaan rumah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.